orang belajar ma'rifat tanpa dasar syariat itu sia-sia ibadahnya tuh. Paham gak nih? Orang belajar syariat, orang belajar hakikat, ya ma'rifat lah. Hakikat kedudukannya ma'rifat. Karena ma'rifat dengan hakikat itu udah nyampur sebetulnya, ya. Coba hakikat ma'rifat berwujud, kalau hakikat gak berwujud. Paham gak? Hakikat ada di hati. Kalau ma'rifat ada di perbuatan. Ketika ente ditimpa masalah, ente hadapin dengan hati yang tenang. Menyatulah antara ma'rifat dengan hakikat, sehingga ente nggak nyalahin orang, nggak cari kambing hitam, ya. Padahal ma'rifat ya hakikat, karena biar bagaimana hati lebih tinggi nilainya daripada anggota badan yang lain, panglimanya dia. Sehingga ketika hati bisa dikendalikan, nah anggota badan ngikut yang lain yang berupa ma'rifat tuh. Jadi setiap hakikat la syariata tanpa dasar ma'rifat gitu, fahiya atilatun, maka itu hanya menimbulkan kesia-siaan, nol, kosong daripada nilai-nilai agama, ya. Jadi dia ngaku nyembah Tuhan, ya, tapi Tuhannya banyak, bukan Allah. Tuhan anak, Tuhan. Ketika dia lagi tenang, kondisi rumah tangganya tenang, ya, anak yang nggak sakit, nggak bader, istrinya nurut sama dia ibadah tenang. Tapi ketika digoyang, anak yang mulai sakit-sakitan, istrinya minta nuntut lebih dari kebiasaan. Nah, mulai di situ dia kalah tuh. Tadinya dia nyembah Allah, akhirnya dia nyembah istri, akhirnya dia nyembah anak. Permasalahan ditumpahkan dalam ibadah dia kepada Allah, itu yang berat, ya. Karena Allahnya di sini, gitu kan. Allahnya di sini, mestinya Allahnya di sini apanya? Bukan zatnya tapi sifatnya. Biar bagaimana zatnya tahayyuz anil makan. Allah zatnya nggak bertempat di satu tempat, dan Allah zatnya nggak bisa dibiaskan, nggak bisa ditasbihkan, diserupa-serupain, nggak bisa, ya. Lam yakun lahu kufuwan ahad, nggak satu pun, ya. Zat-zatnya Allah itu nggak satu pun yang disamakan, ya. Kenapa? Li'annaha ariyatun anil furu', ya, karena dia telanjang. Jadi hakikat tanpa syariat, tanpa dasar syariat itu atilatun, kosong, ya, sia-sia. Kenapa? Li'annaha ariyatun, karena hakikat itu ariyatun, ya, hukumnya arya, telanjang, ya, anil furu', daripada cabang-cabangnya, ya. Jadi akarnya doang, tapi batangnya kagak ada, daunnya nggak ada, cabangnya juga nggak ada, rantingnya. Bisa dinilai dia sebagai pohon, ya. Ada manusia yang wujudnya ada, ya, mukanya ada, kupingnya ada, tapi dia nggak beragama, atau dia beragama tapi dasarnya kejawen misalnya. Dia nggak hanya dia secara hakikat, tapi secara ma'rifat masuk dia, tapi dorangannya dasarnya bukan syariat. Sama kesia-siaan juga itu. Nah, kemarin kan yang kitab yang sebelumnya Risalah, jangan terpukau dengan ulama-ulama yang bisa jalan di air, kan gitu kemarin. Jangan terpanah kita dengan ulama-ulama yang bisa menafsirkan. Lihat barometernya syariat, ya kan? Kemarin barometernya syariat. Lihat bagaimana dia kesehariannya, bagaimana cara dia ngajinya, ya. Padahal kita terpukau kan, hebat tuh kiai bisa jalan di air. Nah, itu wajib kita tanya, ya. Tanya dasar hukumnya menurut kajian syariat, kan gitu kemarin tuh di Risalah kan. Kalau nggak sesuai sama syariat tinggalin, ya. Tinggalin. Ada berapa kali orang tuh, ada saatnya orang bisa ropong saat. Ini lihat semata sama sendiri saat. Dia tahu isi dompet aneh. Nah, antum keluarin gak nih sobat? Ya ketika beli aqua ya aneh keluarin. Itu dikali dilihat, ya. Lihat kartu ATM-nya berapa, ini berapa, ya. Ada yang nanti terpukau, ya, kita sehingga yakin banget dengan dia yang mengalahkan. Nah, kan makanya antara zon, ya, dengan syak itu bedanya tipis. Antara dugaan dengan syak, keraguan itu tipis bedanya, ya. Walhasil kita sebagai anak-anak manis jangan gampang tertipu dengan hal semacam itu, ya.